Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah di rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak bagi yang belum berniat iktikaf, niat dalam hati, aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah, supaya kita bisa mendapatkan pahala iktikaf sampai kita keluar dari masjid. Melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fiqhul Manhaji karangan 3 orang guru besar dalam ilmu fikih. Kita masuk kepada tema salat Jumat. Kita mungkin sudah sering mendengar tentang hukum-hukum terkait dengan sholat Jumat, tapi hari ini kita akan membaca memang dari kitab ya. Sholat Jumat, sholatul Jum'ah masyru'ah. Jadi di sini disebutkan bahwa sholat Jumat adalah disyariatkan, wahya minal fadail allati ikhtassa biha hadhil ummah allati uhdiyat al-mafuz bi makramati hadzal yaum. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa salat Jumat adalah disyariatkan ya, pertama kali disyariatkan itu di tahun kedua Hijriyah ya. Di tahun pertama Hijriyah. Salat Jumat adalah salat yang khusus cuma ada di umat Nabi Muhammad ya. Yang pertama, dan hari Jumat adalah dikhususkan kemuliaannya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena hari besar Islam adalah hari Jumat, dan hari Jumat adalah hari yang terbaik. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari Jumat ya. Jadi lebih baik daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jangan dikirain Idul Fitri lebih baik daripada hari Jumat. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Baida annahum utul kitaba min qablina, thumma hadha yawmuhum alladhi furida alaihim fakhtalafu fihi, fahadana Allah fannasu lana fihi taba'un al-yahud ghadan wan nasara ba'da ghadin." Nabi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah." Kita umat yang terakhir, tapi di hari kiamat nanti kita yang duluan masuk surga ya. Baida annahum utul kitaba min qablina, kelebihan mereka umat-umat terdahulu, mereka lebih dulu mendapatkan kitab. Thumma hadza yaumuhum alladhi furida alaihim fakhtalafu fi. Dulu Allah sama juga memberikan keutamaan hari Jumat kepada mereka, tapi mereka tidak memuliakannya. Fahadana Allah, dan Allah berikan hidayah kepada kita dan kita memuliakan hari Jumat. Fannasu lana fihi taba'un, mereka ngikut umat Nabi Muhammad. Hari Jumat hari besar dalam Islam, hari yang dimuliakan.
Sementara orang Yahudi itu mereka memuliakan hari besok setelah hari Jumat, yaitu hari Sabtu. Dan orang Nasrani memuliakan hari setelahnya lagi, yaitu hari Ahad. Jadi kita Jumat duluan, ya, orang Yahudi setelah itu, lalu setelah itu baru orang Nasrani. Jadi kita yang duluan. Wa qad furidat bi Makkah qabla al-hijrah. Nah, ini disebutkan di sini bahwa kewajiban salat Jumat itu pertama kali di Mekah. Illa annahum lam tuqam fi Makkah, tapi di Mekah belum pernah dilaksanakan salat Jumat sekalipun. Kenapa? Karena umat Islam masih dalam kondisi lemah, enggak bisa melaksanakan salat Jumat seperti halnya kita sekarang ini. Ya, karena masih dalam kondisi dakwahnya pun masih dakwah sembunyi-sembunyi. Wa'azzuhum 'anil ijtima' li iqamatiha idzaka. Kenapa? Karena saat itu enggak mungkin kita kumpul-kumpul seperti ini karena umat Islam masih lemah, khawatir diserang oleh musuh, maka tidak dilaksanakan salat Jumat. Wa awwalu man jama'a laha wa shallaha fil Madinah qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam As'ad bin Zararah. Tapi setelah Islamnya penduduk Madinah, maka penduduk Madinah yang pertama kali melaksanakan salat Jumat walaupun Rasulullah saat itu belum hijrah ke Madinah. Yang pertama kali melaksanakannya adalah As'ad bin Zararah. Beliau yang mengajak penduduk Madinah yang sudah masuk Islam untuk melaksanakan salat Jumat. Rawadzalika Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud an Ka'ab bin Malik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ka'ab bin Malik. Dalil disyariatkannya salat Jumat ada dalam Quran. Dalil disyariatkannya salat Jumat ada dalam Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat bernama suratul Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini di surah Al-Jumu'ah ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, jika telah dipanggil, lis-salati, untuk melaksanakan salat, mi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan segeralah mengingat Allah, segeralah mendengarkan khutbah. Karena khutbah mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah, segeralah mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Enggak boleh lagi beraktivitas, jangankan tidur-tiduran, jangankan kita mengerjakan sesuatu yang enggak ada manfaat, bisnis yang menguntungkan saja udah enggak boleh lagi. Wa dzarul bai', bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang mencari nafkah setelah azan Jumat maka uangnya tidak halal menurut sebagian ulama. Ya, seperti mazhab Hambali, ya, mengatakan bahwa transaksi apapun setelah azan Jumat itu tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena Allah melarang. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum, itu adalah yang terbaik buat kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Adapun hadis yang mewajibkan salat Jumat, yang mensyariatkan salat Jumat, antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at, hendaklah kaum-kaum tersebut berhenti dari meninggalkan salat Jumat. Jadi Nabi mewanti-wanti, jangan sampai kita meninggalkan salat Jumat. Auliyahtimannallahu ala qulubihim, kalau masih tetap meninggalkan salat Jumat, Allah akan tutup hati mereka. Thumma liyakuna minal ghafilin, lalu setelah itu dia menjadi orang yang lalai. Jadi hadis ini tegas, ya, melarang kita meninggalkan salat Jumat dan diancam dengan Allah tutup hati mereka dan menjadi orang yang lalai. Kenapa disyariatkan salat Jumat? Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak sekali, antara lain, ya, di hari Jumat
Jadi kenapa disyariatkan salat Jumat? Kesempatan bagi pemimpin untuk memberikan wejangan dan wasiat kepada rakyatnya. Jadi dulu di masa Rasulullah, di masa Khulafa Ar-Rasyidun, yang khutbah Jumat itu adalah pemimpin. Jadi saat Rasulullah ada, selalu Rasulullah yang khutbah di Masjid Nabawi. Di saat Khalifah Abu Bakar menjabat sebagai Khalifah, Abu Bakar yang selalu jadi khatibnya. Saat Umar, Umar yang jadi khatibnya. Saat Utsman, Utsman yang jadi khatibnya. Jadi pemimpin yang jadi khatib di salat Jumat. Kesempatan bagi pemimpin untuk memberikan wasiat, memberikan pesan-pesan, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan urusan masyarakat. Makanya khutbah itu ya, sebagian masjid pakai tongkat. Kenapa? Karena pemimpin biasanya pakai tongkat, gitu kan? Tongkat kepemimpinan, ya. Itu enggak terlalu penting, ya. Artinya enggak terlalu penting diperdebatkan. Ustaz pakai tongkat atau enggak? Dulu biasanya pemimpin. Kalau pemimpin itu biasanya pakai tongkat, gitu kan, biasanya. Kan ada tongkat kepemimpinan, gitu kan? Jadi pakai tongkat. Jadi tongkat itu enggak terlalu penting. Yang penting itu salat Jumatnya. Jadi jika usah berdebat masalah tongkat. Jadi kenapa tongkat? Karena yang biasa khutbah itu adalah pemimpin, ya. Jadi itu yang menyebabkan ada tongkat di sebagian masjid, ya. Kalau nggak ada tongkat pun nggak apa-apa. Yang salah adalah yang nggak sholat Jumat, gitu kan. Jadi bukan masalah tongkatnya yang ini yang menjadi masalah besar, ya. Tapi nggak sholat Jumatnya itu yang menjadi masalah besarnya. Jadi hikmah disyariatkan salat Jumat adalah kesempatan buat pemimpin untuk menyampaikan wejangan atau menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat, ya. Kalau sekarang lagi banyak penculikan, gitu kan, ya harusnya pemimpin yang sekarang itu memberikan wejangan, gitu kan, ya, terkait dengan bagaimana menjaga anak, bagaimana supaya anak nggak diculik dan lain-lain, gitu kan, ya. Kesempatan di hari Jumat pemimpin menyampaikan wejangannya. Syarat diwajibkan Jumat. Orang yang kena kewajiban Jumat harus memenuhi 7 syarat. Ya, asyurut as-sab'ah at-taliyah. Pertama, al-Islam, Muslim. Orang kafir enggak kena kewajiban salat Jumat, ya. Enggak kena kewajiban salat Jumat. Yang kedua, baligh. Anak kecil enggak kena kewajiban Jumat. Tapi kalau mau ikut salat Jumat enggak apa-apa juga, ya. Yang ketiga, al-hurriyatul kamilah. Al-aqlu. Yang ketiga adalah berakal. Berakal artinya orang gila enggak kena kewajiban salat Jumat. Yang keempat, al-hurriyatul kamilah. Merdeka. Hamba sahaya enggak kena kewajiban salat Jumat. Yang kelima, az-dzukuriyah. Az-dzukuriyah yaitu laki-laki. Kalau perempuan enggak kena kewajiban salat Jumat, ya. Yang keenam, sehat jasmani. Orang sakit enggak kena kewajiban salat Jumat. Yang ketujuh, tidak ada uzur yang menghalanginya untuk salat Jumat. Tidak ada uzur. Ada orang yang punya uzur, misalnya ya tahu-tahu kebelet mau pipis, gitu kan, ya, atau mau buang air, dia langsung ke kamar mandi, ya. Setelah selesai buang air ternyata salat Jumat udah selesai. Insyaallah enggak ada masalah, ya. Jadi itu termasuk orang yang kena uzur, ya. Jadi ada 7 syarat orang yang kena kewajiban Jumat. Yang pertama Muslim, yang kedua baligh, berakal, ya, merdeka, laki-laki, ya, sehat jasmani, dan tidak ada uzur yang menghalanginya untuk sholat Jumat. Kalau ada uzur, ya, maka itu dikecualikan. Sholat Jumat diwajibkan kepada suatu kaum jika memenuhi 4 syarat. Pertama, ya, pertama adalah dilaksanakan di pusat pemukiman, ya, di pusat pemukiman. Jadi tidak bisa dilaksanakan di hutan, ya, di pusat pemukiman yang mana orang gampang untuk datang, ya. Itu yang pertama, di pusat pemukiman. Yang kedua, dilaksanakan di masjid. Laksanakan di masjid, ya. Masjid itu adalah tempat permanen untuk sholat 5 waktu, itu namanya masjid. Definisi masjid, tempat permanen untuk sholat 5 waktu, itu namanya masjid, ya.
Kadang-kala kita banyak mengatakan bahwa yang enggak ada sholat Jumat itu namanya musola. Kalau musola itu tempat non permanen sholat, itu musola. Kita kalau sholat hari raya biasa di lapangan, nah itu musola. Itu musola. Saat dipakai sholat namanya musola, enggak dipakai sholat bukan enggak musola lagi. Jadi musola itu dibuka ditutup gitu kan, dipakai enggak dipakai gitu kan. Kadang dipakai sholat, kadang tidak dipakai sholat. Tapi kalau udah permanen sholat itu namanya masjid. Jadi semua tempat yang sudah dipermanenkan sholat 5 waktu boleh kita laksanakan sholat Jumat. Itu syarat yang kedua. Syaratnya yang ketiga, ya minimal ada 40 orang yang kena kewajiban Jumat. Ya, kalau nggak nyampe 40 maka nggak sah sholat Jumatnya. Jadi harus minimal 40 orang. Dan khotib nggak boleh naik mimbar sampai sudah genap 40 orang yang kena kewajiban Jumat. Jadi khotib jangan dulu naik mimbar sampai genap 40 orang yang kena kewajiban Jumat. Syarat yang keempat adalah dilaksanakan berjamaah. Ya, jadi Jumat nggak sah kalau tidak dilaksanakan berjamaah. Jadi ada 4 syarat disahnya sholat Jumat. Yang pertama adalah dilaksanakan di pusat pemukiman, yang kedua di masjid, ya. Di masjid, yang ketiga adalah 40 orang, yang keempat dilaksanakan berjamaah. Dilaksanakan berjamaah, ya. Ada syarat yang kelima, ya. Syarat yang kelima adalah didahului dengan 2 khutbah. Ya, didahului dengan 2 khutbah. Enggak boleh khutbahnya diakhirkan, tapi didahulukan, ya. Didahulukan. Beda dengan khutbah-khutbah yang lain. Kalau khutbah hari raya, salat dulu baru khutbah. Tapi kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kenapa? Karena sholatnya wajib. Karena sholatnya wajib, maka ditunggu jamaah. Ya. Yang terlambat datang mendengarkan khutbah tetap sah selama dia bisa mendapatkan sholat Jumat. Cuman dia tidak mendapatkan keutamaan dan pahala sholat Jumat. Jadi banyak yang bertanya, Ustadz, kalau kita terlambat datang ke masjid, ya, tiba-tiba udah sholat Jumat, apakah sholat Jumat kita tetap sah? Gugur kewajibannya, tapi keutamaan dan pahala sholat Jumatnya hilang udah. Ya, dia cuman gugur kewajiban. Nah itu syarat daripada sholat Jumat. Jadi dilaksanakan di pusat pemukiman, di masjid, kemudian 40 orang, ya dilaksanakan berjamaah dan didahului dengan dua khutbah. Sholat Jumat tentu pahalanya lebih besar daripada sholat-sholat yang lain. Ya, nggak ada sholat yang lebih baik daripada sholat Jumat. Lebih baik daripada sholat zuhur, lebih baik daripada sholat hari raya. Ya, nggak ada yang melebihi daripada sholat Jumat. Siapapun yang nggak kena kewajiban sholat Jumat, kalau ikut sholat Jumat maka gugur kewajiban zuhurnya. Siapapun yang enggak kena kewajiban Jumat, kalau ikut sholat Jumat maka gugur kewajiban zuhurnya. Kenapa? Karena Jumat lebih baik daripada zuhur. Tapi niatnya tetap niat wajib. Jadi kalau ada ibu-ibu, kalau sebagian masjid memberikan tempat untuk ibu-ibu ikut sholat Jumat, maka gugur kewajiban zuhurnya. Jadi cukup dengan sholat Jumat tanpa harus sholat zuhur lagi. Begitu juga kalau ada orang yang sakit nggak kena kewajiban Jumat, tapi kalau dia ikut sholat Jumat maka gugur kewajiban zuhurnya. Begitu juga kalau ada orang yang lagi ada uzur, dia paksakan juga untuk sholat Jumat, maka gugur kewajiban zuhurnya. Musafir, nah ini musafir termasuk orang yang ada uzur. Ya, dia nggak kena kewajiban Jumat, tapi kalau dia ikut sholat Jumat maka gugur kewajiban zuhurnya. Jadi Jumat lebih baik daripada sholat zuhur. Yang melaksanakan Jumat gugur kewajiban zuhurnya. Musafir juga, kalau dia ikut sholat Jumat maka Jumatnya bisa dijamak dengan asar. Karena Jumat lebih baik daripada zuhur, maka apapun hak zuhur didapatkan oleh Jumat. Kalau zuhur saja bisa dijamak dengan asar, maka Jumat apalagi. Itu kalau dalam ilmu usul fikih namanya qiyas aula. Jadi banyak orang yang bertanya, Ustaz, kalau saya musafir, saya datang ke masjid ikut sholat Jumat, saya jamak dengan asar boleh nggak? Boleh.
Kenapa? Karena Jumat lebih baik. Jumat lebih baik dia laksanakan Jumat. Ya, fasilitas jamak silakan ambil, silakan diambil, tetap boleh diambil. Jadi kita niat, aku berniat sholat Jumat, ya, dijamak dengan asar, ikut imam fardu karena Allah. Kalau dia mau niat dengan zuhur pun dibolehkan. Jadi niat dengan zuhur pun boleh, ya. Aku berniat sholat zuhur dikosor, dijamak dengan asar, ikut imam fardu karena Allah. Imam sholat Jumat, dia sholat zuhur dikosor, sama aja cara sholatnya, sama-sama 2 rakaat, ya. Habis sholat Jumat langsung dia sholat asar. Jadi Jumat lebih baik daripada zuhur. Siapa yang melaksanakan sholat Jumat, maka semua fasilitas yang bisa dia dapatkan di saat dia melaksanakan sholat zuhur, maka maka diberikan kepadanya, ya. Termasuk juga, ya, nah ini ya sholat Jumat, ya, udah pernah dibahas sebelumnya, ya. Termasuk juga sholat Jumat sama dengan zuhur. Kalau zuhur ada qabliyah, Jumat juga ada qabliyah, ya. Udah pernah dibahas, ya, bukan saya ngomong, ini di kitab ini, ya. Jadi sholat Jumat, ya, sebagaimana zuhur ada qabliyah, maka Jumat juga ada qabliyah. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, ma bainal adzanaini salatun. Semua salat yang ada azan ada qomat ada qabliyahnya. Semua salat yang ada azan ada qomat maka ada qabliyahnya, ya. Ini enggak menyalahin Abdullah ibnu Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Abdullah ibnu Mas'ud sebelum salat Jumat dia salat dulu 4 rakaat, sama dengan qabliyah Jumat. Enggak mungkin Abdullah ibnu Mas'ud ngarang-ngarang, ya. Karena apapun terkait dengan ibadah itu pasti tauqifi. Tauqifi itu artinya pasti pengetahuan sahabat dari apa yang dia dengar atau yang dia pahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumat ada khutbah. Khutbah itu menggantikan 2 rakaat dari salat zuhur, ya. Jadi kalau zuhur itu 4 rakaat, kalau Jumat cuma 2 rakaat, tapi digantikan dengan 2 khutbah. Khutbah ada rukunnya. Apa rukun khutbah? Rukun khutbah yang pertama adalah harus mengucapkan alhamdulillah. Jadi khatib harus mengucapkan alhamdulillah. Jadi perhatikan, kalau khatib sedang khutbah, ya, dia harus mengucapkan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah gak bisa diganti dengan yang lain, ya. Atau dengan kata-kata yang berasal dari kata alhamdulillah. Ahmaduka ya Allah, boleh, ya, aku memuji engkau wahai Allah, ya, boleh. Jadi dengan kalimat alhamdulillah. Itu yang pertama. Di khutbah pertama dan khutbah kedua khatib harus membaca alhamdulillah. Yang kedua, rukun yang kedua dalam khutbah, khatib harus membaca salawat kepada Rasulullah. Harus ada kalimat salawat, harus ada kalimat Muhammad atau Rasulullah. Jadi wassalatu wassalam, salawat dan salam, ya, ala Rasulillah, atas Rasulullah, gitu kan, di khutbah pertama dan khutbah kedua. Rukun yang ketiga, khatib harus berwasiat dengan takwa. Harus dia menyampaikan kalimat aku berwasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian dan kepada diriku untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah harus menyampaikan satu ayat yang dipahami, ya, dan sebaiknya itu di khutbah yang pertama. Menyampaikan satu ayat, ya. Biasanya yang dibaca adalah ayat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Satu ayat yang dipahamin. Kalau satu ayat enggak dipahamin, enggak sah khutbahnya. Yang mana satu ayat yang enggak dipahamin, misalnya, ya, wahai orang-orang yang beriman, Allah berfirman alif lam mim. Enggak paham kita alif lam mim, ya. Alif lam mim cuma Allah yang tahu maknanya, ya. Jadi harus satu ayat yang dipahamin. Jadi perhatikan, khatib harus menyampaikan ayat. Yang kelima, harus ada doa untuk kaum muslimin, ya, secara keseluruhan, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu sebaiknya di akhir dari khutbah yang kedua. Jadi itu 5 rukun khutbah.
Kalau ada satu rukun khutbah nggak disebutkan, maka nggak sah. Ya, yang namanya khutbah semuanya harus ada rukunnya 5. Sama dengan kalau sholat, ya nggak sah kecuali harus ada rukun yang 14, gitu kan? Jadi khutbah rukunnya 5 tadi, khotib harus menyebut terkait dengan apa? Alhamdulillah di khutbah pertama, khutbah kedua, sholawat kepada Rasulullah khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang ketiga wasiat dengan takwa, ya, di khutbah pertama dan kedua. Kemudian menyebutkan ayat, minimal 1 ayat yang dipahami, ya, itu sebaiknya ada di khutbah yang pertama. Dan yang kelima adalah mendoakan kaum muslimin secara keseluruhan, sebaiknya itu dilakukan di akhir khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kemudian di salat Jumat juga, ya, jadi salat Jumat itu adalah hukumnya wajib, ya, fardu, ya, bagi orang yang memenuhi 7 syarat tadi. Adapun waktu salat Jumat, kalau mazhab Syafi'i, waktu salat Jumat sama dengan waktu salat zuhur. Jadi belum boleh dilaksanakan salat Jumat kalau belum masuk waktu zuhur. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat mayoritas ulama. Ada perbedaan? Ada, ya. Kalau di Arab Saudi waktu Jumatnya lebih maju, ya. Azannya setengah jam sebelum waktu zuhur. Nah, ini ya, kalau yang nggak ngeh, ya, silakan berangkat umroh lagi, ya. Waktu Jumatnya lebih maju, setengah jam sebelum waktu zuhur. Udah azan, Allahu Akbar, udah azan, ya. Itu azan Jumat itu. Azan Jumat. Jadi nggak ada azan kalau belum masuk waktu sholat, ya. Jadi kalau di Arab Saudi, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau Jumat azannya setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Itu azan yang pertama. Azan yang pertama. Jadi setelah azan yang pertama orang sholat sunnah, ya. Jadi sholat sunnah qabliyah itu bukan perkara bid'ah, bukan, ya. Silakan lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, setengah jam sebelum masuk waktu zuhur itu azan. Azan nggak dikumandangkan kalau belum masuk waktu sholat, ya. Kalau belum masuk waktu sholat. Jadi itu dalilnya dari mana? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pernah memajukan sholat Jumat waktunya, ya, sebelum datang waktu zuhur, ya. Nah ini dan juga beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Sebagian sahabat mengatakan kunna nujmi'u, kami dulu pernah melaksanakan salat Jumat di masa Rasulullah SAW. Setelah selesai salat Jumat, matahari masih di tengah-tengah. Selesai salat Jumat, matahari masih di tengah-tengah. Nah ini dalil sebagian ulama, terutama mazhab Hambali, yang memajukan waktu salat Jumat. Tapi mazhab Syafi'i, waktu salat Jumat sama dengan waktu zuhur, ya. Sama dengan waktu zuhur, berarti dari zuhur sampai asar. Jadi kalau ada yang melaksanakan sholat Jumat jam 2, gak ada masalah juga, ya. Boleh. Kenapa? Karena waktunya masuk sama dengan waktu zuhur. Yang cuman banyak kesalahan di masyarakat, ya. Jumat tidak boleh dilaksanakan di 2 masjid yang berdekatan kecuali dua-duanya penuh. Jumat nggak boleh dilaksanakan di 2 masjid yang berdekatan kecuali dua-duanya penuh. Kalau dua-duanya nggak penuh, yang pertama kali itu yang sah. Ya, yang kedua harusnya memenuhi yang pertama dulu. Ya, jadi itu yang seringkali di masyarakat seringkali banyak ada beberapa kadang-kadang masjidnya berseberangan, gitu kan, ya. Nah ini kalau dua-duanya penuh sah. Tapi kalau dua-duanya nggak penuh, yang duluan itu yang sah. Ya, yang duluan yang nggak sah. Kalau salah satu nggak penuh, yang penuh itu adalah yang duluan, maka sah dua-duanya. Berarti yang kedua itu nggak penuh karena yang pertama udah penuh, gitu kan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian salat Jumat tadi udah disebutkan bahwa syarat sah salat Jumat harus berjamaah, ya, harus berjamaah. Kalau harus berjamaah, maka syarat-syarat sah salat berjamaah harus terpenuhi. Ya, syarat sah salat berjamaah harus terpenuhi. Apa syarat sah salat berjamaah? Ada 7 syarat, sudah pernah dibahas sebelumnya. Ada 7 syarat sah salat berjamaah yang harus dipenuhi pada salat Jumat, ya. Yang pertama, imamnya di depan, ya. Enggak boleh makmum lebih maju dari imam. Yang kedua, ya,
makmum harus bersambung satu sama lain. Nggak boleh ada yang terpisah. Ini kadang-kadang karena sholat Jumat seringkali membludak sampai keluar, kadang-kadang ada yang sendirian di bawah pohon. Nah itu nggak sah sholat Jumatnya. Karena sholat Jumat makmum harus bersambung satu sama lain. Syarat sah sholat berjamaah, makmum harus bersambung satu sama lain. Jadi nggak boleh ada yang terputus, ya, nggak boleh ada yang terputus, harus nyambung semuanya. Jadi kalau harus keluar masjid minimal ada 2 orang di sana, ya, nggak boleh sendirian, nggak boleh. Kadang-kadang sholat Jumat karena membludak sampai keluar, ada yang bentang sejadah sendirian di bawah pohon, ya. Nah ini nggak sah sholat Jumatnya karena nggak memenuhi syarat sah sholat Jumat. Yang ketiga, makmum wajib ikut imam, ya, wajib ikut imam. Jadi wajib berniat ikut imam. Aku berniat sholat Jumat ikut imam fardu karena Allah. Itu di dalam hati, ya. Yang keempat, ya, makmum nggak boleh, makmum harus ikut semua gerakan imam. Ya, semua gerakan imam harus ikut, ya, termasuk imam sujud sahwi pun ente harus ikut walaupun ente nggak tahu lupanya di mana, ya. Jadi kalau imam sujud sahwi wajib ikut makmum, ya, walaupun kita nggak tahu lupanya di mana. Yang kelima, ya, yang kelima nggak boleh makmum mendahului imam, nggak boleh makmum mendahului imam, ya. Yang keenam, ya, makmum dan imam harus sholat di ruangan yang sama, di ruangan yang sama. Baru boleh pindah ruangan yang berbeda kalau ruangan yang sama itu udah penuh. Jadi kadang-kadang banyak masjid 2 lantai. Ada masjid 2 lantai, nggak boleh lantai kedua diisi kalau imamnya ada di lantai pertama, kecuali lantai pertama udah penuh, baru boleh di atas, ya. Ini kadang-kadang orang langsung naik ke atas, ya. Tar dulu di bawah penuh nggak? Tapi kalau akhirnya penuh, alhamdulillah. Tapi kalau akhirnya longgar, bapak harusnya di bawah, harusnya di bawah, jangan di atas, ya. Jadi ruangan harus sama dengan imam, harus di ruangan yang sama dengan imam. Kita boleh nggak bermakmum dengan imam di Masjidil Haram? Nggak boleh, walaupun ada CCTV sekalipun, karena ruangannya beda. Ruangannya beda. Kita di Masjidil Hakim, ya, imamnya ada di Masjidil Haram. Jadi ruangan harus sama. Kalaupun berbeda, itu harus nyambung, ya. Yang pertama udah penuh, baru boleh yang keluar. Boleh di luar masjid, tapi akses keluar pun harus dibuka. Akses keluar harus dibuka, ya, supaya menjadi ruangan sama. Jadi ruangan sama. Kadang-kadang beberapa masjid, mohon maaf, masjid ini mau dibangun, ya. Jadi supaya pintunya itu pintu geser, ya, karena kalau jamaah membludak keluar, pintunya dibuka supaya nyambung dengan yang di dalam, supaya nyambung dengan yang di dalam. Nah, itu syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, cara sholatnya sama dengan imam, ya. Nah itu syarat sah sholat berjamaah. Jadi karena sholat Jumat harus berjamaah, tidak sah tanpa berjamaah, maka harus syarat sahnya sholat berjamaah itu harus terpenuhi. Adapun orang yang masbuk sholat Jumat, kalau orang masbuk itu dia tertinggal 1 rakaat, tinggal tambahin 1 rakaat, ya. Jadi kalau masbuk 1 rakaat, imam udah 1 rakaat, ini rakaat kedua, Allahu Akbar, ya, ikut sama imam di rakaatnya kedua, lalu tambahin 1 rakaat lagi. Tapi kalau kita gak sempat dapat 1 rakaat pun bersama imam, maka kita bukan nambah 2 rakaat, tapi nambahnya 4 rakaat, ya. Nambahnya 4 rakaat berdasarkan hadis Rasulullah, man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Yang mendapatkan 1 rakaat, dia mendapatkan salat tersebut. Tapi kalau dia enggak mendapatkan 1 rakaat pun berarti dia enggak mendapatkan salat Jumat. Kalau enggak mendapatkan salat Jumat, maka dia harus diganti dengan zuhur. Jadi kalau ada masbuk datang ke masjid, imam salat Jumat sudah selesai rakaat yang kedua, artinya rakaat kedua enggak dapat juga dia, maka dia nambahnya 4. Jadi nambahnya nanti 4, bukan 2, ya. Jadi bukan tertinggal 2 dia harus 4 karena harus diganti dengan zuhur. Diganti dengan zuhur. Niatnya enggak usah dirubah karena niat Jumat lebih baik daripada niat zuhur, ya. Enggak usah dirubah, tapi nanti nambahnya 4 rakaat. Nah itu terkait dengan salat Jumat, ya. Jadi ada rukun, ya. Ada rukun salat, ya, rukun khutbah, ada syarat salat Jumat, ya, waktu salat Jumat dan keutamaan salat Jumat, ya. Salat Jumat tidak ada salat yang lebih baik daripada
salat Jumat, ya. Satu-satunya salat yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Nggak ada salat yang lain, ya. Salat zuhur nggak disebut namanya, ya. Nggak akan kita ketemu nama salat zuhur gitu dalam Quran. Tapi cuma ada salat Jumat, ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi salat yang paling baik adalah salat Jumat. Dulu waktu saya di Maroko, itu hari Jumat itu diistimewakan. Ya, bahkan makanan pun diistimewakan, pakaian pun diistimewakan. Orang Maroko kalau udah hari Jumat, dia nggak pakai pakaian biasa. Kalau udah hari Jumat, makanannya pun berbeda. Ya, memang di hari rayakan. Memang di hari rayakan, ya. Di restoran-restoran akan menyediakan makan namanya kuskus. Ya, itu makanan tradisional Maroko yang cuma ada di hari raya dan adanya di hari Jumat. Ya, kalau di hari Jumat di mana-mana cuma makanan itu yang ada. Kuskus, ya. Jadi itu terkait dengan salat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di masjid seperti yang dibilang Ustaz, pengurusnya menyediakan tempat sholat buat perempuan kita, apakah itu bid'ah atau bukan? Terima kasih. Oke, terima kasih, ya. Saya nggak mengatakan masjid sebaiknya menyediakan, tapi kalau ada perempuan yang ikut sholat Jumat, maka gugur kewajiban zuhurnya. Sama dengan orang yang sakit, ya. Sama dengan orang yang sakit. Orang yang sakit wajib nggak sholat Jumat? Nggak wajib. Nggak wajib. Boleh ikut sholat Jumat. Kalau ikut sholat Jumat gugur kewajiban zuhurnya, sama dengan perempuan. Karena perempuan nggak kena kewajiban. Kalau ikut sholat Jumat, kalau mau ikut sholat Jumat dan ada tempatnya, ya, maka gugur kewajiban zuhurnya sama dengan orang sakit. Karena orang sakit pun nggak kena kewajiban Jumat. Jadi kalau ada orang sakit dia memaksakan diri sholat Jumat, ya, sah, zuhurnya gugur, ya. Maka perempuan sama, ya, kiaskan yang sama, ya. Jadi perempuan juga karena dia nggak kena kewajiban Jumat. Kalau dia ikut sholat Jumat, karena kalau ada sebagian masjid ada dikasih tempat, ya. Dulu saya pernah di Amerika, ya. Milwaukee, ya, di daerah Milwaukee itu ternyata ada tempat untuk sholat perempuan. Jadi perempuan ikut sholat Jumat, ya, berarti gugur kewajiban Jumatnya, kewajiban zuhurnya gugur. Sama dengan orang sakit, karena orang sakit juga nggak kena kewajiban Jumat. Kalau ikut sholat Jumat gugur kewajiban zuhurnya. Siapapun yang nggak wajib sholat Jumat ikut sholat Jumat gugur kewajiban zuhurnya, otomatis, ya. Otomatis. Kalau ada tempat, bukan berarti masjid harus menyediakan, ya. Bukan masjid harus menyediakan, ya. Masjid kalau ada tempat ya silakan disediakan, ya. Kalau jemaahnya nggak penuh ya silakan disediakan buat perempuan, gitu kan, ya. Tapi jangan ada masjid berdekatan dua-duanya nggak penuh, itu yang nggak boleh, ya. Jadi kalau masjidnya jauh, gitu kan, ya, cuman ada satu-satunya masjid dan kosong, ya, sediakan tempat untuk perempuan. Kalau yang perempuan ikut maka dia gugur kewajiban zuhurnya, ya. Wallahu alam. Dikiaskan kepada orang sakit yang sama-sama nggak kena kewajiban Jumat. Ya, silakan. Ustaz, kalau kita musafir, mana yang kita utamakan, Jumat atau zuhur? Jumat tetap lebih baik, ya. Jadi Jumat tetap lebih baik, ya. Jumat atau tidak Jumat, ya. Puasa atau tidak puasa, tetap puasa lebih baik, ya. Ustaz, saya musafir, apakah sebaiknya saya nggak puasa? Karena orang yang musafir boleh nggak puasa, benar nggak Pak? Puasa atau nggak puasa yang lebih baik? Puasa lebih baik, ya. Ngambil yang afdol tetap lebih baik, ya. Jumat sama zuhur, Jumat yang lebih baik. Jumat lebih baik, karena dengan Jumat dia dengarkan khutbah, dengarkan ceramah, dengarkan ilmu, gitu kan. Jadi lebih baik daripada dia melaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau dia nggak mau sholat Jumat juga, karena dia musafir, ada uzur yang bolehkan dia nggak sholat Jumat, ya silakan juga, hak, dia punya hak untuk tidak sholat Jumat. Tapi kalau disuruh milih Jumat atau zuhur, Jumat, ya, Jumat atau zuhur, Jumat, ya.
Sama dengan musafir, dia nggak mau puasa, punya hak dia nggak puasa. Tapi kalau disuruh pilih puasa atau tidak puasa, ya tetap puasa lebih baik. Ya, antasumu khairul lakum, kalian berpuasa tetap lebih baik. Jadi kita walaupun musafir, ya tetap melaksanakan yang afdol. Ya, Ustadz saya musafir, saya sendirian musafir. Kalau saya mau sholat jamak qashar, saya sholatnya sendirian. Tapi kalau saya ikut berjamaah, orang nggak qashar semua. Jadi saya lebih baik saya sendirian jamak qashar atau saya ikut berjamaah lah, ini yang lebih baik. Ente ikut berjamaah nggak usah di qashar, sholatnya barengan. Ya supaya dapat keutamaan berjamaah. Lebih baik daripada dia di qashar tapi sholatnya sendirian. Jadi tetap di saat kita musafir kita ngambil yang afdol. Yang nggak boleh adalah kita benci dengan rukhsah. Nggak boleh benci dengan rukhsah. Anti banget nggak sholat Jumat walaupun musafir. Nah ini nggak boleh anti. Kenapa? Karena memang ada rukhsahnya bagi orang yang musafir untuk tidak sholat Jumat. Ya, aneh tahu ada kelonggaran, tapi aneh mau ngambil yang afdol. Boleh, ya. Tapi aneh anti nggak boleh. Aneh nggak mau, ya sholat sholat Jumat saat musafir karena memang nggak kena kewajiban. Nggak boleh, nggak boleh. Ente nggak mau jamak, nggak mau qashar, nggak boleh. Tapi ente tinggalkan jamak, tinggalkan qashar, boleh, gitu kan? Asal jangan benci dengan rukhsah. Karena rukhsah adalah sunnah Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang benci dengan sunnahku bukan golongan aku. Jadi terkait dengan rukhsah, ya itu boleh kita gunakan. Rukhsah itu boleh. Rukhsah itu artinya boleh. Mau diambil silakan. Ya, tapi mau ngambil yang mana yang afdol? Yang afdol tetap kalau sholat itu berjamaah, ya sholat Jumat, ya lengkap gitu kan, itu tetap lebih baik. Ya, yang nggak boleh kita menganggap rukhsah itu adalah sesuatu yang dibenci, itu yang nggak boleh. Ya, jadi boleh kita tinggalkan rukhsah demi mengambil yang lebih baik. Kita sholat berjamaah di masjid tepat waktu, ya nggak di jamak, ya silakan, lebih afdol karena kita berjamaah terus, gitu kan. Jadi dan terikat dengan masjid terus, gitu kan, lebih baik, ya. Jadi lebih baik Jumat dibandingkan Zuhur, ya. Dan di saat dia melaksanakan salat Jumat, semua fasilitas di saat dia musafir silakan ambil, termasuk dia jamak dengan asar juga, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Terkait dengan azan di hari Jumat, ada yang satu, ada yang kotakan di Maroko sampai 3. Nah, saya ingin tahu nas hadisnya itu bisa dibacakan. Oke, hadisnya ada di Sahih Bukhari. Ada di Sahih Bukhari di mana disebutkan wazada Utsmanu adzanan tsalitsan. Utsman menambah azan yang ketiga. Utsman menambah azan yang ketiga di salat Jumat. Teksnya begini, wazada Utsmanu adzanan tsalitsan. Utsman menambah azan Jumat yang ketiga. Berarti sebelum Utsman berapa? Itu dalil 2, ya. Berarti sebelum Utsman 2. Sejak kapan 2 ini enggak disebutkan di situ? Sejak kapan 2 enggak disebutkan? Berarti Umar 2 berarti. Ya, karena Utsman yang nambah 3. Yang 3 berpegang kepada wazada Utsman khalifah. Enggak sembarangan dia juga mensyariatkan sesuatu, gitu kan, ya. Jadi hukum asalnya azan sekali. Yang sekali hukum asalnya azan sekali. Gitu kan, ya. Tapi Jumat 2 kali. Lu dari mana 2? Wazada Utsmanu adzan, Utsman menambah azan yang ketiga. Berarti sebelum Utsman 2. Enggak mungkin dari ketiga jadi dari 1 jadi langsung 3, enggak, ya. Jadi itu. Jadi itu enggak perlu diperdebatkan, itu masalah kecil. Jadi kalau ada di masyarakat ada azan 2 kali kecil. Azan 1 kali kecil. 3 kali, mau 4 kali pun silakan. Karena itu cuman perkara sunnah. Dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Nggak azan pun nggak apa-apa. Yang salah nggak sholat Jumat, gitu kan? Yang salah nggak sholat Jumat. Jadi jangan masalah kecil jadi besar. Jangan masalah kecil jadi besar, ya. Kalau sholat Jumat nggak ada khutbah, itu baru masalah besar, ya. Karena syaratnya harus didahului dengan khutbah dulu. Khutbahnya harus dua kali. Jadi kalau azan nggak masalah, ya. Azan nggak masalah, ya. Jadi bukan mengada-ada. Hadisnya ada di Bukhari, ya. Ada di Sahih Bukhari, ya, disebutkan bahwa Utsman menambah azan yang ketiga.
Ya, berarti sebelum Utsman 2. Ya, sejak kapan 2? Wallahu a'lam, enggak disebutkan. Ya, wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ini pertanyaan mungkin agak aneh ya. Kalau kita menentukan tanggal 1 Ramadan itu berdasarkan hilal ya, kelihatannya hilal. Kemudian menentukan waktu-waktu sholat itu juga menggunakan Matahari. matahari ya, peredaran matahari. Nah, kemudian saya ingin bertanya, mungkin mohon maaf ini kalau pertanyaannya itu bertanya. Nah, bagaimana cara menentukan hari Jumat yang pertama kali itu seperti apa? Hari Jumat yang pertama kali? Ya, kan ya. Kalau tadi kan ada fenomena alamnya matahari, kemudian bulan, sedangkan hari Jumat itu pertama kali menentukan harinya itu kapan? Begitu, terima kasih. Mohon maaf ini kalau saya. Oke, terima kasih ya. Mungkin ini terpengaruh dengan seringkali di medsos gitu kan, Jumat pertama, Jumat terakhir gitu kan ya. Jumat terakhir sebelum Ramadan, Jumat pertama di bulan Rajab gitu kan. Nah itu saya nggak tahu hadisnya dari mana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, menentukan Jumat yang pertama itu sesuai dengan ru'yatul hilal ya. Ru'yah hilal ya. Ru'yah hilal ya pemerintah yang punya alat ru'yatul hilalnya. Serahkan sama pemerintah ya, kapan mulai Ramadan ya, kapan Jumat yang pertama. Jadi ya, dengan ru'yatul hilal tetap ya, dengan ru'yatul hilal. Jadi ya, ru'yatul hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakan, itulah patokan menetapkan waktu ibadah bagi manusia dan waktu pelaksanaan haji. Jadi kapan kita Ramadan? Hilal, bukan Arab Saudi. Tapi hilal patokannya, bukan Arab Saudi. Bahwa Arab Saudi Ramadannya kapan itu masa bodoh. Ya, yang penting hilal kita terlihat, kita puasa. Hilal nggak terlihat, jangan puasa karena belum ada perintahnya. Ya, begitu juga Idul Adha. Kadang-kadang orang Idul Adha ngikut orang wukuf. Itu hilal di Mekah, beda dengan hilal di sini. Ya. Ustadz kan jaraknya cuma 4 jam. Nah ini saya berkali-kali menyampaikan ya, penetapan awal bulan tidak sama dengan penetapan waktu jam ya. Kita selisih cuma 4 jam dengan Arab Saudi. Sekarang jam 6 di Arab Saudi itu jam 2 berarti ya. Jam 2. Jam 2 itu penetapan jam. Jam itu patokannya matahari. Kalau penetapan bulan, patokannya bulan. Menetapkan bulan, patokan bulan yaitu perputaran bulan sekitar bumi. Sebulan ya. Kalau penetapan jam beda, perputaran bumi sekitar matahari. Beda penetapannya. Bumi muter-muter gitu kan di sekitar matahari. Sekali putar 24 jam. Nah itu jadi nggak sama patokannya. Jadi nggak bisa kita logikakan dengan cuma 4 jam. Bisa berbeda ya. Jadi nggak bisa dulu, karena penetapan jam itu perputaran bumi. Bumi muter-muter kayak loto-lato ya. Muter-muter kayak loto-lato ya. Muter-muter sekitar matahari. Ini matahari besar, ini bumi. Muter. Ah ini 24 jam gitu kan. Tapi kalau menetapkan bulan, ini ada bulan lagi. Sekitar bumi itu ada bulan. 30 hari, sebulan gitu kan. Jadi beda penetapannya. Jadi gak bisa dilogikakan dengan jam. Ya. Walaupun kita jamnya duluan, tapi bulannya bisa belakangan. Ya, karena patokan penetapannya nggak sama. Jadi jangan dilogikakan dengan jam ya. Jadi bagaimana kita menetapkan Jumat yang pertama? Ru'yatul hilal. Ya. Bagaimana tahu ru'yatul hilal? Pemerintah yang punya alatnya.
Kita ngikut aja dah, ya. Jadi nanti kapan Ramadan, nanti tunggu pengumuman pemerintah. Kapan Idul Fitri, tunggu pengumuman pemerintah, karena mereka yang punya alatnya. Kalau pemerintah salah, tanggung jawab. Al-imamu dhabin, kata Nabi, pemimpin bertanggung jawab. Kita makmum, ya. Imam salah, makmum ditanggung, ya, kesalahan imam, ya. Jadi imam rukuk, imam sujud, imam sujud sahwi, ya. Kalau ente nggak ngikut, ente di luar tanggung jawab imam. Tapi kalau ente ikut imam, ente dalam tanggung jawab imam, ya. Jadi innama ju'ilal imamu liyutamma bi, kata Nabi. Imam diangkat untuk diikutin selama perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau pemerintah mengatakan nanti kita tetapkan Ramadan tanpa harus ru'yatul hilal, yang penting presiden yang menetapkan, nah ini nggak usah diikutin, nggak ngikutin prosedur berarti, ya. Kalau pemerintah sudah ngikutin ru'yatul hilal, udah ada ru'yatul hilalnya, udah ada alatnya yang melibatkan ulama, ya udah kita ikutin. Ya, taat sama pemimpin karena prosedurnya udah benar, ya, udah benar, maka taat sama pemimpin hukumnya wajib. Taat sama pemimpin, ya, taat sama pemimpin hukumnya wajib. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya, selama perintahnya benar, ya. Kecuali kalau pemerintah melarang sholat Jumat, nah ini baru nggak benar, gitu kan, ya. Jadi kalau perintahnya benar, ya, tunggu nanti kita akan ru'yatul hilal, benar berarti, ya. Jadi bagaimana menetapkan Jumat pertama, ya, sesuai dengan ru'yatul hilal, ya, kelihatan bulan Jumat setelah itu Jumat yang pertama, ya. Kalau enggak ru'yatul hilal, ya, maka belum masuk bulan yang baru berarti, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini dalam praktek sehari-hari masalah qobliyah Jumat ini, Pak Ustaz. Jadi sementara sebagian mengatakan waktu Nabi itu mengatakan sholat Jumat tidak pernah dilakukan qobliyah. Ini ada yang berpendapat seperti Bapak katakan tadi bahwa qobliyah Jumat itu ada. Apakah demikian? Itu pertanyaan. Yang kedua, kalau Nabi sudah melaksanakan sesuatu dan mempraktekkan sesuatu, mana yang lebih kuat kita ikuti daripada yang ditetapkan, dipraktekkan sahabat kemudian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah terkait dengan qobliyah Jumat, ya. Sumber utama kita Quran. Yang nomor 2 sunnah. Sunnah Nabi itu apa? Ucapan, perbuatan, persetujuan Rasulullah. Itu namanya sunnah. Ucapan, perbuatan, persetujuan. Ucapan yang pertama, perbuatan nomor 2, persetujuan nomor 3. Kalau persetujuan Rasulullah, persetujuan itu artinya ada sahabat yang melakukan sesuatu Nabi diamkan, itu namanya setuju. Itu namanya setuju, ya. Tapi kalau ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah, kalau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ucapan nomor 1, perbuatan nomor 2, persetujuan nomor 3. Kalau perbuatan Rasulullah bertentangan dengan ucapan, yang diikutin yang mana? Ucapan Rasulullah. Kalau perbuatan bertentangan dengan ucapan yang dipegang. Contoh, ya. Contoh, kata Nabi, la tashrabanna qa'iman, jangan minum berdiri. Nabi pernah minum berdiri? Pernah. Nabi pernah minum berdiri, ya. Nabi masuk ke rumah Aisyah, dulu air minum itu digantung, ya, supaya enggak masuk serangga, Pak, ya. Digantung. Nabi langsung minum sambil berdiri. Yang didengar ucapan atau perbuatan? Ucapan. Ya, dengar ucapan Rasulullah, ya. Loh, Nabi berdiri tadi gimana? Nabi minum sambil berdiri, berarti minum berdiri boleh, sebaiknya duduk. Gitu kan? Berdiri boleh, sebaiknya duduk. Gitu cara kita menggabungkan hadis, ya. Nabi melarang kita buang air menghadap kiblat atau membelakangi. Nabi pernah enggak? Pernah. Hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar kakaknya istri Rasulullah, Hafsah. Dia sering datang ke rumah Rasulullah. Aku melihat Rasulullah buang air menghadap kiblat. Sama Imam Syafi'i,
Nabi melarang menghadap kiblat, membelakangi kiblat kalau ruangannya terbuka. Tapi kalau di dalam rumah boleh. Itu Imam Syafi'i yang ngomong, bukan saya. Jadi yang dipegang adalah ucapan. Sebaiknya jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Tapi kalau di rumah yang ruangannya tertutup boleh. Gitu kan? Dibolehkan. Jadi itu cara menggabungkan dua hadis yang bertentangan. Begitu juga salat qabliyah. Kalau salat qabliyah, semua qabliyah itu ada hadisnya satu. Kata Nabi, ma bainal adzanaini salatun. Setelah azan ada salat sunnah. Itu hadis umumnya. Semua, makanya ulama, kaidah ulama ya, semua salat wajib ada qabliyah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan antara azan dengan qomat ada salat sunnah. Salat Jumat ada azan enggak? Ada qomat. Berarti habis azan ada salat sunnah. Ya, salat subuh ada azan, ada qomat. Habis azan ada zuhur, ada azan. Habis azan ada salat sunnah. Habis azan asar ada salat sunnah. Habis azan maghrib ada salat sunnah. Habis azan itu hadis ucapan Rasulullah. Ucapan Rasulullah secara umum Nabi mengatakan antara azan dengan qomat ada salat sunnah. Ya, makanya jadi bukan kalaupun ada perbuatan Rasulullah, ini ucapan nomor satu. Ini ucapan nomor satu. Ya, kadang-kadang Rasulullah meninggalkan sesuatu khawatir memberatkan. Kadang-kadang Rasulullah meninggalkan sesuatu khawatir memberatkan. Ya, jadi enggak selamanya Rasulullah, kalau Rasulullah mengucapkan sesuatu, nganjurkan sesuatu, lakukan. Nabi enggak melakukan khawatir memberatkan. Nabi menganjurkan kita salat tarawih, benar enggak? Nabi salat tarawih di masjid berapa malam? Cuman 3 malam. Jangan bapak-bapak 3 malam doang ke sini, Pak, ya. Sampai malam terakhir Nabi nganjurkan tetap untuk salat tarawih gitu kan ya. Tapi Nabi tidak keluar ya. Saat ditanya oleh sahabat, "Limadza?" Kenapa? Kata Rasulullah, "Khasyitu an tufrada alaikum." Aku khawatir ini dianggap wajib nanti. Makanya aku enggak keluar, gitu kan? Jadi Nabi kadang-kadang meninggalkan sesuatu khawatir memberatkan. Jadi untuk salat wajib yang ada azan, ada qomat, otomatis ada qabliyah. Karena ada ucapan Rasulullah dan hadisnya ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Jadi kata Nabi antara azan dengan qomat ada salat sunnah. Jadi terkait dengan qabliyah, yang enggak melaksanakan enggak apa-apa. Yang melaksanakan bukan enggak ada dalilnya. Kalau kita perhatikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, kalau ada yang mau umroh nanti perhatikan kalau salat Jumatnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada azan pertama. Azannya 2 kali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Pak, ya. Azan Jumat 2 kali di sana. Bukan 1 kali, 2 kali. Habis azan pertama, perhatikan orang berdiri semua. Salat sunnah. Otomatis, kenapa? Karena habis azan ada salat sunnah, kata Nabi. Habis azan ada salat sunnah. Cuman azan pertamanya agak maju dari salat waktu zuhur. Dalilnya dari mana itu? Ya dari perbuatan Abu Bakar Siddiq, ya. Abu Bakar. Ya itu terkait dengan yang kedua, pertanyaan yang kedua. Kalau Rasulullah melakukan sesuatu dan sahabat melakukan yang berbeda, tentu yang kita utamakan perbuatan Rasulullah. Kalau ada perbuatan Rasulullah dan perbuatan sahabat. Cuman kadang-kadang nggak ada perbuatan Rasulullah juga nggak ada, gitu kan? Mana hadisnya azan Jumat 1 kali? Nggak ada hadisnya, nggak ada. Yang ada hadis tentang Utsman tadi doang. Wazada Utsmanu adzanan tsalitsan, Utsman menambah azan yang ketiga. Lu kok langsung 3 gitu kan? Kapan duanya gitu kan? Kapan satunya gitu kan? Hadisnya cuma itu yang dicantumkan oleh Imam Bukhari. Jadi nggak ada hadis kedua, hadis pertama nggak ada. Cuman kita pahami dari 3, berarti pernah ada 2, pernah ada 1 gitu kan? Jadi itu. Lihat kalau yang dilakukan sahabat Bilal, jadi melakukan amalan tidak lepas wudu dan selalu sholat sunnah 10 wudu. Itu bagian daripada pemahaman sahabat. Jadi kalaupun sahabat melakukan sesuatu, ya tanpa ada dalil dari Rasulullah sekalipun, itu kita harus husnudzon pemahaman sahabat tentang ucapan Rasulullah, pemahaman sahabat dari agama yang dipahamin, yang didengar dia dari Rasulullah SAW. Jadi Utsman kenapa menambah azan yang ketiga? Berarti Utsman memahami azan nggak masalah ditambahin. Itu pemahaman Utsman, dan pemahaman Utsman lebih baik daripada pemahaman kita. Jadi hadis tentang azan Jumat cuman ada ini nih. Cuman ada 1 ini hadis. Utsman menambah azan yang ketiga.
Nggak ada hadis yang keduanya, nggak ada hadis yang kesatunya. Ya. Jadi satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Ya karena kalau tiga berarti pernah dua, pernah satu gitu kan. Jadi itu jadi nggak ada hadis. Coba carikan hadisnya tentang azan cuma satu gitu kan. Ya cuma ada hadis yang tadi Utsman nambah azan yang ketiga. Lo kok langsung tiga gitu kan? Berarti pernah dua, pernah satu ya. Jadi itu masalah kecil ya. Jadi kalau ada yang berdalilkan dengan perbuatan Utsman sahabat Rasulullah. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ikutin sunnahku dan sunnah khalifah setelah aku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Kadang-kadang banyak sahabat melakukan sesuatu seperti yang dicontohkan oleh Bapak ini. Sahabat melakukan sesuatu yang enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi dibenarkan oleh Rasulullah, ya. Seperti terkait dengan Bilal tadi ya. Terompanya ada sampai ini. Ditanya sama Rasulullah, "Kenapa kamu kok bisa terompa kamu? Apa yang kamu lakukan?" Dia sebutkan, dan yang dia sebutkan itu tidak pernah Nabi nganjurkan juga kepada dia. Enggak pernah dianjurkan, ya. Jadi sahabat waktu Rasulullah lagi sholat, tiba-tiba dengar di belakang ada yang mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat Nabi nanya, "Manil mutakallim?" Siapa yang tadi ngomong? Diam semua, khawatir dibilangin batal sholatnya ya. Dua kali Nabi nanya, diam. Yang ketiga kali, sahabat selalu kalau Nabi udah ngulangin 3 kali pertanyaan berarti Nabi butuh jawaban. Nabi butuh jawaban, langsung jawab, "Ana ya Rasulullah." Ya. Kalau enggak salah namanya Abu Rafi. "Ana ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Laqad ibtataraha bid'un wa thalathuna malakan ayyuhum yarfa'uhu ila Allah." Ada 30-an malaikat rebutan mau laporkan bacaan itu kepada Allah. 30-an malaikat rebutan, ya, biar aneh yang laporkan, saking bagus bacaannya. Padahal dia enggak pernah diajarin oleh Rasulullah bacaan itu. Kenapa? Karena memuji Allah, enggak ada masalah muji Allah, itu puji dengan bahasa apapun selama itu layak buat Allah Subhanahu wa taala. Ente memuji Rasulullah silakan asalkan pujiannya layak buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena itu adalah kata-kata yang baik ya. Jadi enggak selamanya apa yang tidak dilakukan Rasulullah itu enggak boleh. Tapi tetap harus ada dalilnya. Dalilnya dari mana? Ya memujikan dalilnya adalah kita memuji zat yang layak dipuji gitu kan, benar enggak? Ente memuji dengan apapun tetap layak bagi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Apakah yang dilakukan Utsman bin Affan dan Bilal itu bisa kita kategorikan dengan bid'atul hasanah? Kalimat bid'ah hasanah itu ada dalam hadis juga ya. Kalimat nikmatil bid'atu hadhihi itu kata-kata Umar. Nikmatil bid'atu hadhihi kata-kata Umar itu ada di Sahih Bukhari. Ya. Jadi Umar Ibn Khattab yang pertama kali menganjurkan salat tarawih berjamaah. Di masa Rasulullah salat tarawih sendiri-sendiri. Nabi cuma sempat mimpin 3 malam, ya. Di masa Abu Bakar sendiri-sendiri. Masa Utsman masa Umar, kata Umar ini kalau dibiarkan sendiri-sendiri ini apa istimewanya ini ya. Akhirnya dia perintahkan kepada Ubay bin Ka'ab, "Ubay, kamu yang jadi imam, nanti saya perintahkan orang semua ikut." Ya, akhirnya dilakukanlah berjamaah. Setelah itu Umar menyaksikan orang berbondong-bondong ke masjid salat berjamaah tarawih. Umar mengatakan, "Nikmatil bid'atu hadhihi." Ini bid'ah yang terbaik. Yang terbaik, ya. Jangankan bid'ah baik, tapi bid'ah yang terbaik dia. Nikmatil bid'atu hadhihi, ya. Jangankan bid'ah, sunnah aja ada sunnah baik, ada sunnah yang enggak baik, benar enggak? Ada hadis sunnah yang enggak baik ada. Man sanna sunnatan hasanah, siapa yang melakukan sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, ya. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang melakukan sunnah yang enggak baik, ya, falahu wizruha wa alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Sunnah aja ada yang baik, ada yang enggak baik. Lawan sunnah apa? Bid'ah. Gitu kan? Jadi berarti bukan sunnah yang baik, sunnah yang enggak baik itu dari Rasulullah, bukan. Sunnah yang sunnah itu kan kebiasaan. Sunnah itu arti secara bahasa kebiasaan. Kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Kalau ada orang punya kebiasaan baik, diikutin orang lain dia dapat pahala. Kalau seorang ada kebiasaan yang enggak baik, walaupun itu bukan dari Rasulullah,
Ya, kebiasaan baik misalnya yang tadi ya, sholat habis wudu langsung sholat sunnah, ya itu kebiasaan baik, ya itu awal hadisnya gitu kan. Dan itu yang menyebabkan pahalanya Bilal tadi itu, ya. Jadi itu sunnah yang baik, ya. Namanya sholat nggak pernah dilarang kecuali waktu yang dilarang. Nggak boleh kita melarang sesuatu tanpa ada larangan. Ya, jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang nggak ada dalilnya. Tetap harus ada dalilnya. Tapi bukan berarti yang nggak dilakukan Rasulullah itu nggak boleh. Kalau yang nggak dilakukan Rasulullah kita lakukan dan ada dalilnya, baik itu dalilnya dari Quran, dalilnya dari Sunnah, dalilnya dari ijma, dalilnya dari qiyas, dari ijtihad, ya itu termasuk adalah kategori dalil. Ya dalil. Ya. Saya tambahkan sedikit satu. Ya, ini hal-hal bid'ah seperti ini seringkali orang jadi berdebat, ya. Bukan orang tanpa dalil, misalnya gitu kan, kalau tahlilan suka ada makanan, enggak Pak? Nah dalilnya dari mana? Dari Quran dalilnya. Ya saya sampaikan dari Quran, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Saat kalian mau bagi-bagi warisan. Kapan bagi warisan, Pak? Ada kematian. Kalau ada kematian ada bagi-bagi warisan. Datang kerabat, ada orang miskin, ada anak yatim. Farzuquhum minhu, sisihkan dikit warisan tersebut untuk kasih makan orang. Kasih makan mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, kalau enggak ada katakan yang baik-baik aja. Mohon maaf kita enggak ada suguhan gitu kan, ya. Ya udah katakan yang baik-baik aja. Itu ada di dalam itu ayat sebelum ayat warisan. Ya, jadi sisihkan dulu untuk ngasih makan orang. Ngasih makan orang. Jadi itu dalilnya, ya. Dulu saya di Maroko 14 tahun, Pak, ya. Tahlilan itu selalu ada. Selalu ada tahlilan dan makannya besar, ya. Oke, ini cukup atau ada satu lagi nih? Satu lagi ya. Satu saja, ya. Silakan. Kalau saya siap sampai Johor ya. Cuman nanti masjid, ini kan tadi jam 6 katanya, ya. Ya silakan, yang mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya langsung saja, ini bagi hari Jumat untuk wanita. Kapan? Apakah saat Jumat itu dilaksanakan di masjid? Apakah ibu-ibu ataupun wanita di rumah bisa melakukan sholat Zuhur? Oke. Ya, tapi pertanyaan saya kedua, ini ada satu peristiwa di Jumat di masjid, saya nggak usah sebutkan masjidnya. Ketika khatib Mimbar itu ditahan oleh serombongan untuk memegang tongkat. Nah, kebetulan khatib itu mungkin sudah mengerti, dia kebetulan juga seorang dosen dan doktor juga, jadi dia pegang itu khatib. Kemudian di khutbah saat khutbah ini terus dipegang. Di khutbah kedua lupa dia pegang. Lalu diprotes lagi oleh rombongan ini di depan dan tapi diamankan oleh aparat. Pertanyaan saya, apakah sholat Jumat ini sah dilakukan? Karena sholat itu tidak boleh terganggu. Itu pertanyaan saya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini yang perlu diluruskan ini, ya. Jadi seringkali selentingan di masyarakat kalau hari Jumat, ya, perempuan belum boleh sholat zuhur sampai selesai Jumat, benar nggak Pak? Yang nggak boleh sholat zuhur sebelum selesai itu yang sakit, laki-laki, karena dia kena kewajiban Jumat, ya. Jadi kalau laki-laki ada yang sakit, dia jangan dulu sholat zuhur sampai selesai Jumat. Kenapa? Khawatir sembuh sebelum Jumat selesai. Kalau sembuh dia langsung ke masjid, nggak boleh sholat zuhur, karena dia kalau sembuh kena kewajiban Jumat. Kalau perempuan nggak kena kewajiban Jumat,
azan langsung sholat zuhur, ya, karena dia nggak perlu sholat Jumat sekalipun walaupun sehat, gitu kan. Tapi kalau yang sakit, laki-laki yang sakit, tunggu dulu, jangan-jangan ente sembuh, baru khutbah kedua langsung sehat, gitu kan ya, wajib ke masjid. Itu terkait dengan yang jangan sholat zuhur sampai selesai Jumat. Untuk laki-laki yang ada uzurnya, yang mana khawatir uzurnya sudah habis sebelum Jumat selesai, tunggu dulu. Ya, ente jangan sholat zuhur dulu, jangan-jangan ente kena kewajiban Jumat nanti. Ya, tahu-tahu langsung dengar khutbahnya semangat, langsung sehat gitu kan ya. Wajib ente berangkat ke masjid, nggak boleh sholat zuhur. Ya. Kalau perempuan nggak harus ke masjid dia. Jadi kapanpun boleh dia ada azan zuhur udah dikumandangkan, waktu zuhur udah masuk, silakan sholat zuhur. Ya, yang nggak boleh sholat zuhur itu yang laki-laki yang ada uzurnya, khawatir uzurnya selesai sebelum Jumat habis. Ya, kalau saat khutbah atau baru rakaat pertama dia sehat, wajib datang ke masjid kalau bisa ngejar. Ya, wah sehat gitu kan, imam Allahu Akbar, berangkat ke masjid. Ya, itu nggak boleh sholat zuhur karena udah sehat. Ya, jadi itu yang ini ya, yang perlu diluruskan di masyarakat, karena banyak sekali yang mengatakan untuk Jumat nggak boleh kita sampai selesai. Tidak, ya, itu khusus untuk laki-laki yang ada uzurnya, khawatir uzurnya berakhir sebelum Jumat selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi terkait dengan tongkat itu nggak terlalu penting, ya, nggak terlalu penting, nggak usah perlu diprotes-protes ya. Kalaupun ada orang segerombolan bawa tongkat yang khotibnya nggak mau bawa tongkat, ya udah nggak masalah juga. Ya, atau dia bawa di khutbah kedua dia lupa, mungkin nggak bawanya lagi gitu kan, dia taruh aja gitu kan, nggak ada masalah juga. Masalah itu kalau rukun khutbahnya nggak lengkap. Kalau rukun khutbahnya nggak lengkap, maka khutbah jadi nggak sah. Kalau tongkat itu nggak termasuk dalam bagian khutbah Jumat, ya. Karena dulu khotib itu pemimpin, maka pemimpin ada tongkat kepemimpinan, ya. Itu yang dimaksud dengan tongkat tadi, ya. Jadi kalau nggak pakai tongkat pun nggak apa-apa, ya. Oke, singkat Pak, silakan. Satu lagi Pak. Ya, karena udah nunjuk dari tadi. Ya, silakan. Singkat aja Pak. Di Jogja punya pengalaman, anak-anak SMA dan SMP sebagainya. Di Jogja punya pengalaman di mana anak-anak SMA, SMP kan mereka pada saat Jumat dilaksanakan, mereka Betul. masih sekolah. Betul. Sehingga kemudian kita ada semacam kita mengadakan sholat Jumat jilid 2 pada hari itu. Karena hari yang Jumat yang pertama harus selesai. Sehingga pada saat anak-anak pulang dari sekolah, kita ada makan sholat Jumat di mana diadakan di situ. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua adalah pada saat kita di luar negeri misalnya setahun dan sebagainya, ada kesempatan di mana hari Jumat kita tidak melakukan kerja, sehingga libur di komplek kita tinggal. Dan sekarang kan ada 10 di masyarakat. Kita kangen rindu melakukan sholat Jumat itu yang kita tidak lakukan di luar negeri. Nah, bagaimana pendapat Ustaz kalau kita melakukan sholat Jumat di antara 5 orang itu, kalau kita pas tumpung tidur, kita idolakan sholat dulu dan kita kemudian melakukannya sholat Jumat di tempat kita mungkin di dormitory kita. Kemudian yang juga pertanyaan tiga. Banyak juga ini. Kebiasaan saya perhatikan di sini, sholat masjid di kampung-kampung sini adalah mereka melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Tidak ada di informasi. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama adalah terkait dengan anak-anak tadi, ya, yang mana ada sholat Jumat ronde kedua. Ya, sebenarnya nggak ada masalah ada sholat Jumat ronde kedua. Ya, nggak ada masalah itu. Ya, sama aja dengan sholat zuhur. Ya. Tapi dengan syarat, ya, yang pertama itu memenuhi syarat, yang kedua memenuhi syarat juga, ya, memenuhi syarat waktunya di waktu zuhur berjamaah 40 orang tadi terpenuhi. Kalau terpenuhi silakan dilaksanakan dengan 2 kali, tapi dengan syarat, ya, ada alasan yang jelas, ya. Kenapa 2 kali? Karena anak-anak biasanya ribut, ya. Jadi kita adakan Jumat khusus buat mereka, gitu kan, ya. Atau jangan sampai anak-anak nanti nyampur kepada orang dewasa nanti, jadi sehingga nanti pada bolos, ya, ikut pulang juga dia, ya. Jadi supaya bisa dipantau dengan baik, ya, kita laksanakan Jumat khusus. Jadi boleh dengan syarat masing-masing memenuhi syarat, ya.
dan ada alasan yang jelas, yang tepat, yang benar ya untuk kita pisahkan tadi ya. Termasuk saat Covid pernah ada beberapa masjid 2 kali Pak ya. Yang kedua adalah terkait dengan apa tadi yang kedua? Luar negeri, oke. Jadi terkait dengan Jumat ya, sebenarnya ada perbedaan pendapat antara ulama terkait dengan minimal orang boleh melaksanakan Jumat. Kalau mazhab Hanafi yang minimalis itu mazhab Hanafi Pak ya, minimal 4 orang. Jadi 4 orang mazhab Hanafi udah boleh melaksanakan Jumat ya. Jadi kalau memang udah terpaksa sekali ya udah pakai mazhab Hanafi ya. Kalau mazhab Maliki 12, mazhab Syafi'i sama Hambali 40. Jadi itu tapi jangan kita ngambil yang 5 kalau banyak jumlah orangnya ya. Wah, kita 5 orang aja kita ngadain ya. Padahal ada masjid yang dekat yang jamaahnya banyak gitu kan. Yang ketiga tadi tentang ya sholat zuhur. Dalam mazhab Syafi'i kalau Jumatnya diragukan kesahannya, boleh kita zuhur setelah itu, dianjurkan. Ya, kalau ragu kesahannya. Tapi kalau yakin sah nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita ragu Jumatnya sah apa enggak nih ya. Tadi khotib kayaknya nggak baca alhamdulillah, atau khotib tadi nggak baca salawat gitu kan ya, atau khotib tadi nggak baca ayat, saya nggak dengar ayatnya gitu kan ya. Nah ini ragu-ragu. Karena kalau khutbah nggak sah maka Jumat nggak sah. Karena syarat sahnya sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah ya. Kalau khutbahnya nggak sah maka Jumatnya jadi nggak sah. Karena ragu-ragu silakan habis itu sholat zuhur. Kalau Jumatnya nggak sah, insya Allah zuhur saya sah gitu kan. Jadi itu tapi nggak boleh kita sholat zuhur padahal yakin Jumatnya sah. Nggak ada alasan untuk kita mengulang dengan zuhur. Jadi sunnah dalam mazhab Syafi'i Jumat diulangin dengan sholat zuhur kalau diragukan kesahannya ya. Seperti jumlah jamaahnya ngepas ya, ngepas 40 atau kayaknya kurang dari 40, itu diragukan ya. Maka diulangin dengan zuhur ya, sholat zuhur lagi, khawatir Jumat nggak sah maka zuhurnya bisa mengcover gitu kan. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan.